Shalom teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membunuh raja lawan menggunakan benteng. Satu benteng ataupun dua benteng. Nah, di sini pertama contoh satu benteng dahulu. Nah, perlu kita ketahui dan kita ingat bahwa benteng itu gerak langkahnya itu vertikal dan horizontal. Nih, ada vertikal, dia bisa naik ke atas, terus horizontal dia bisa ke samping nih. Kalau di Lichess nih udah langsung ada apanya, langkah-langkahnya gitu ya, kayak bisa 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 ke sini. Pokoknya di Lichess tuh udah bisa, kalian ini harusnya bisa paham lah. Nah, di sini karena benteng itu geraknya horizontal dan vertikal, maka kita harus intinya membuat raja lawan tuh tidak bisa bergerak dan terpojok. Nah, kalian cara membuat terpojok itu bagaimana? Ya, karena bentengnya ini vertikal dan bergeraknya secara horizontal, ya kita pertama tuh harus membuat pagar dulu. Pagar maksudnya gimana? Jadi kita harus membatasi pergerakan raja nih. Pokoknya kita harus membuat raja mati pada petak-petak seperti ini, ataupun seperti ini, dari petak ini ke sini atau petak sini. Ini kalau menggunakan satu benteng. Jadi kita membuat raja lawan itu berada pada petak 8. Sini petak-petak pojok-pojok tadi yang sudah saya tandai. Nah, ini petak-petak yang kita perlukan untuk membunuh raja lawan gitu kan. Jika hanya ada satu benteng. Nah, langsung saja. Pertama, ini kan rajanya berada di posisi ini nih, baris ke-5. Nah, kita harus membatasi dulu pergerakan raja. Gimana caranya? Kalian boleh sih, ini bisa dimatikan dengan banyak cara. Cuman yang lebih gampang ya, pertama yang kayak tadi saya bilang, kita membuat pagar dulu. Yaudah, kita naikin dulu. Karena apa? Karena kalau kita membuat pagar di sini, otomatis raja bisa makan. Karena apa? Karena tidak ada penjagaan dari kita, kecuali raja kita yang ini, yang ada pada petak E ada di sini. Nah, itu bisa kita majuin ke sini. Nah, namun karena tidak ada penjagaan, maka dari itu raja harus membuat pagar dahulu. Nah, nih, lihat ya. Nih, pagar nih. Jadi, raja hitam nih bergeraknya dari sini sampai sini tuh, dari sini sampai sini nih. Nih, ini adalah kolom yang bisa dituju oleh raja hitam. Karena apa? Karena sudah dibatas ini. Ini kan sebelumnya dari sini nih. Nih. Petak yang bisa dituju raja hitam. Karena apa? Karena tidak dijaga. Nah, karena dijaga begini, jadinya raja ruang lingkupnya jadi lebih kecil. Lihat kan? Nah, oke. Terus hitam respon ini. Nah, ini kita hanya perlu menjaganya saja. Jadi kita majuin aja rajanya. Nah, kita merespon apa ya? Bebas sih. Mungkin kalau saya jadi hitam ya sinilah. Nah, kita lihat rajanya sudah berpindah dari sini ke sini. Nah, jadi kita perlu buat batas lagi nih dengan caranya apa? Ya, ke sini ke samping. Nih, lihat. Set. Nah, raja otomatis tidak bisa bergerak pada petak ini dan petak ini. Jadi, kolom yang bisa dituju raja adalah ini nih. Set, 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 set. Lihat kan, semakin kecil ruang lingkupnya. Nah, kemudian saya pindah lagi deh. Nah, terus kalau begini, ya tinggal kita geser lagi. Kita membuat pagar lagi. Bisa dilihat, pagar lagi. Nah, jadi ruang lingkupnya raja jadi lebih kecil lagi. Nih, lihat nih. Set, 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 set. Nah, kan? Benar. Nah, kemudian langsung saja raja misalkan naik. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah menaikkan raja atau menggerakkan raja. Karena apa? Kalau kita hanya bermain benteng begini-begini saja, otomatis kita tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Raja yang tadinya sudah tergiring ke sini, jadinya bisa lepas dari pagar kita. Jadi kita harus menggiring raja sampai pojok. Nah, balik lagi tadi, sini. Ketika raja bergerak sini ya kita menggerakkan raja. Nah, raja ke sini lagi. Kita ajuin lagi aja. Untuk apa? Untuk
ini namanya kalau kedua raja saling berhadapan, ini namanya setahu saya tuh oposisi. Iya benar, oposisi namanya. Jadi membuat raja yang ini tuh kehilangan langkahnya. Jadi dia harus bergerak gitu. Kalau di end game gitu ya, di permainan akhir. Nah, jadi ini raja bergerak ya. Dia naik lagi rajanya. Oke, boleh. Udah, kita buat pagar lagi. Set. Lihat kan? Ruang lingkupnya semakin kecil nih. Set set set. Nah, ini adalah petak-petak yang bisa raja hitam langkahkan. Udah, langsung saja misalkan dia mundur lagi. Nah, kalau misalkan raja hitam ke sini, kita langsung oposisi aja. Lihat kan? Tidak bisa bergerak ke sini, nggak bisa karena ada raja putih. Jadi satu-satunya langkah yaitu ke sini. Karena apa? Ini sudah dipagar oleh benteng dan ini petak ini sudah dijaga oleh raja putih. Jadi sudah di oposisi, jadi tidak bisa bergerak. Nah, seumpama dia naik ke atas, kita naikin lagi benteng kita supaya apa? Supaya lihat nih, semakin kecil ruang lingkup yang bisa raja hitam ini langkahkan. Nah, yaudah, ketika dia misalkan ke sini, ya kita naikin raja aja. Atau kan misal dia kesini lagi, yaudah kita naikin raja juga. Tetap lihat kan, ruang lingkupnya semakin kecil. Set 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 set. Nah, kalau raja begini, kita oposisi. Set. Otomatis raja tidak bisa bergerak ke sini. Dia satu-satunya jalan yaitu ke sini, 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 sini. Nah, kalau raja maju, kalau raja mundur ke sini, kita langsung maju ke sini. Jangan deh. Sini aja. Set. Kelebihan. Nih. Untuk apa? Membuat pagar. Set, set. Lihat, ruang lingkup raja adalah 1, 2, 3. Tadi yang kita lihat contohnya nih, ada masih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sampai sini, sudah sisa berapa? 1, 2, 3. Nah, itu fungsinya benteng untuk sebagai pagar gitu kan. Nah, kalau misalkan rajanya ke sini, ya kita oposisi. Membuat raja ini tidak memiliki petak bergerak. Jadi, lihat no. Hanya 1, 2, 3 petak bergerak yang bisa dituju raja. Ini 5, 6 ini, ya nanti akan dituju raja juga. Misalkan rajanya ke mana ya? Ke sini deh. Nah, ini kita tinggal langsung aja pagarin di sini. Set. Untuk apa? Supaya rajanya tidak bisa bergerak. Lihat nih. Tuh, kalau misalkan rajanya diancam, ya yaudah kita lindungin. Nah, kemudian raja kan otomatis bergerak ke atas kan. Nah, ini namanya kita harus mencari gerakan tempo. Gerakan tempo adalah gerakan apa? Gerakan yang mencari apa namanya ya jelasinnya. Untuk menyerang gitulah, menyerang tapi kita tunda serangan kita dulu. Nah, misalkan begini nih. Kita harus menggerakkan benteng kita. Dengan apa tujuannya? Supaya nih, kalau kita oposisi raja, lihat, tidak bisa mati. Bisa sih sebenarnya, tinggal raja naik ke sini, mati. Bisa juga. Atau pilihannya, kalau supaya tidak bingung, kan tadi gini. Nah, gerakan tempo tadi kayak gimana? Gerakan tempo tadi ya seperti ini. Kita mundurin benteng kita kemana saja, asalkan dengan masih dengan tujuan untuk mematikan raja, itu kita masih harus pada pagerin ini, pada kolom ini kita bergerak. Sini nih, misalkan ya aku mau sini boleh. Misalkan raja naik ke sini. Nah, baru kita gerakin rajanya supaya apa? Ketika raja ini melakukan pergerakan nih, ketika ini saling bertemu antara raja putih dan raja hitam, ini kita langsung sak saja, langsung mati sebenarnya. Nah, cuman ya itu, kalau bingung, misalkan bingung ya boleh langsung pada posisi ini bisa melakukan oposisi langsung begini, lalu oposisi lagi, set, mati juga, sama aja sebenarnya. Cuman ya bedanya ada teknik baru, sebenarnya gampang sih. Itu saja, sekian video dari saya, semoga dapat dimengerti dengan mudah. Ketika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.